Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Saat ini sedang bergerak cepat menuju era digital. Namun, bagaimana posisi Indonesia dalam hal teknologi dibandingkan dengan negara lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video ini akan membahas mengenai pengenalan dan pengembangan robotika untuk menunjang digitalisasi dan otomasi industri. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan apa itu robot. Lalu bagaimana dengan robotika atau otomasi industri? Sebenarnya, secara tidak langsung dunia otomasi industri dan robotika itu saling berkaitan loh. Teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai robotika pada era sekarang mengalami kemajuan pesat, melahirkan berbagai inovasi di berbagai sektor. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan pesat adalah teknologi navigasi robot nirawak. Dalam beberapa dekade ini, robot nirawak dikembangkan untuk berbagai aplikasi seperti transportasi publik, transporter, search and rescue, dan hiburan. Teknologi robotik dan kendaraan otonom menjadi subjek yang penting di berbagai negara, terutama negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai negara menunjukkan bahwa dunia sedang menuju era revolusi digital yang berperan sangat penting dalam perlombaan ekonomi internasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus terus berinovasi untuk menghadapi era ini. Apalagi Indonesia memiliki keunggulan berupa bonus demografi pada tahun 2045 yang akan menjadi sumber daya manusia untuk menghadapi era baru ini. Indonesia harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Saat ini pula, Indonesia tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur yang mengusung konsep Green and Smart City. Oleh karena itu, diperlukan penerapan berbagai teknologi. Menurut World Digital Competitive Ranking tahun 2023 dari International Institute for Management Development Swiss, daya saing digital Indonesia naik dari posisi 51 ke 45 dunia, meningkat 11 peringkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan investasi di sektor telekomunikasi, perbankan, dan pertumbuhan entrepreneur teknologi. Di Indonesia, sudah ada upaya keras dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan teknologi di berbagai sektor, dari pendidikan dasar hingga inovasi pada level startup. Langkah-langkah besar ini sedang diambil untuk mengurangi kesenjangan teknologi dan dengan fokus pada pendidikan teknologi terutama robotika. Indonesia dapat menyiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi dunia digital. Pendidikan teknologi adalah kunci untuk mempercepat kemajuan. Salah satunya dengan mendorong pembelajaran robotika sejak dini. Kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif serta siap bersaing di panggung global. Di sebuah departemen teknik elektro dan informatika di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, telah terimplementasi sebuah mata kuliah praktikum robotika dan praktikum sistem kontrol dasar. Mata kuliah ini menjadi contoh konkret bagaimana pendidikan teknologi dapat diterapkan dengan baik untuk mengurangi kesenjangan teknologi. Pertama, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar elektronik, pemrograman, dan desain mekanik.
Mereka menghabiskan waktu di laboratorium, mempelajari cara kerja sirkuit elektronik, logika pemrograman, dan prinsip-prinsip mekanika yang mendasari pembuatan robot. Pengetahuan ini akan menjadi fondasi penting sebelum mereka melangkah ke tahap berikutnya. Setelah menguasai teori dasar, mahasiswa mulai mendesain robot menggunakan software simulasi. Dengan bantuan simulasi ini, mereka dapat menguji berbagai desain dan melihat bagaimana robot mereka akan berfungsi di dunia nyata. Proses ini tidak hanya membantu mereka memahami konsep desain, tetapi juga mengidentifikasi potensi masalah sebelum memulai robot secara fisik. Selanjutnya, mahasiswa mulai membuat prototipe robot mereka dengan menggunakan komponen elektronik dan mekanik yang tersedia di laboratorium. Mereka merakit bagian-bagian robot sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tahap ini penuh dengan eksperimen dan penyesuaian, karena setiap komponen harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan desain awal. Setelah prototipe selesai dibuat, mahasiswa memprogram robot mereka untuk melakukan tugas tertentu. Dalam konteks ini, dua jenis robot yang menjadi fokus adalah robot line follower dan robot wall follower. Robot line follower diprogram untuk mengikuti garis yang digambar di lantai, sementara robot wall follower diprogram untuk bergerak mengikuti dinding. Pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa robot dapat bekerja sesuai dengan desain dan program yang telah dibuat. Setiap kali ditemukan masalah, mahasiswa kembali melakukan penyesuaian dan perbaikan hingga robot berfungsi dengan sempurna. Akhirnya, mahasiswa mempresentasikan hasil kerja mereka di hadapan dosen dan teman-teman. Presentasi ini mencakup penjelasan tentang desain, proses pembuatan, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan. Selain itu, terdapat bagian demonstrasi di mana mahasiswa menunjukkan secara langsung bagaimana robot mereka beroperasi. Robot line follower akan mengikuti garis yang telah ditentukan, sementara robot wall follower akan bergerak sepanjang dinding, menunjukkan kemampuan mereka dalam menavigasi lingkungan sesuai dengan pemrograman yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan inovasi, memberikan umpan balik yang berharga bagi mahasiswa untuk proyek-proyek di masa depan. Dengan implementasi pembelajaran robotika pada mata kuliah, Indonesia dapat menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap bersaing di era digital. Dunia otomasi industri dan robotika saling berkaitan erat karena robotika menyediakan solusi otomatisasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, memahami dan mempelajari kedua bidang ini menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan.